Selamat datang di Sapi Bacain Berita, di mana aku akan bacain berita untuk mengisi waktu ruangmu. Berita pertama langsung tentang Bahlil. LPG bisa digantikan di ME. Begini persiapan pemerintah. Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) menargetkan, yang dipimpin oleh Bahlil ya, menargetkan proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl enter DME sebagai pengganti liquid petroleum gas LPG berjalan 2026. Wakil Menteri SDM Juliot Tanjung mengatakan Satgas Hilirisasi telah menyerahkan dokumen Pra-Feasibility Study (FS) proyek DME telah diserahkan kepada Danantara untuk segera dievaluasi dan masuk proses FS yang nantinya bakal segera dieksekusi. Oh, berarti butuh duit dari Danantara. Jadi untuk FS dengan kita sudah serahkan ke Danantara, ya kita harapkan lebih cepat, lebih baik kalau bisa eksekusinya tahun depan itu sudah bisa dilaksanakan. Katanya saat ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta Jumat 7 November 2005. Ini berarti kata Wakil Menteri. Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roslani, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek DME tersebut. Salah satunya adalah permasalahan teknologi agar tidak ada lagi proyek yang mangkrak dan gagal dikembangkan. Pasalnya, Indonesia sendiri sudah pernah memiliki proyek pengembangan DME, pengganti gas. Kala itu proyek tersebut sudah mulai groundbreaking di era Presiden Jokowi. Sayangnya proyek itu ditinggalkan Presiden Jokowi. Jadi mungkin kedepannya gas LPG akan digantikan DME. Kita belum tahu dan belum banyak orang yang bicarain tentang hal ini. Berikutnya mengenai kesehatan. Rahasia bugar nenek 65 tahun ternyata makan 5 kali sehari. Wah, bad banget nih ya. Fotonya. Meski sudah lanjut usia, wanita asal Australia ini tampil memukau dengan tubuh berotot dan penampilan yang awet muda. Ternyata semua berkat pola makan dan olahraga. Leslie Maxwell, seorang pelatih kebugaran berusia 65 tahun asal Melbourne, Australia, kembali menarik perhatian publik setelah membagikan perubahan gaya hidup yang membuatnya merasa awet muda dan mampu mempertahankan perut berotot di usia senja. Ia mengaku merasa lebih bugar dibandingkan ketika berusia 40-an. Saya merasa awet muda dan berada dalam kondisi terbaik sepanjang hidup saya. Kita bisa memiliki tubuh yang lebih muda melalui cara kita berlatih dan apa yang kita makan, ujarnya dikutip Daily Mail UK. Melalui akun Instagram yang diikuti hampir 150.000 orang, Maxwell kerap memperlihatkan kemampuannya melakukan berbagai gerakan olahraga serta mengangkat beban berat. Ia menjelaskan rahasia kebugarannya berasal dari pola makan yang disebut sebagai carnivore plus, sebuah variasi yang menurutnya lebih tepat untuk perempuan dibandingkan pola makan carnivore biasa. Pola makan carnivore plus menekankan konsumsi protein lengkap dengan porsi kecil tapi lebih sering. Maxwell mengatakan ia makan 4 hingga 5 kali makan per hari, masing-masing mengandung 20 hingga 25 gram protein lengkap seperti daging, ayam, ikan, dan telur. Meskipun pola makan tinggi daging semakin populer, tapi pola makan yang dijalani Maxwell ini tetap menuai pro kontra. Beberapa penelitian sebelumnya mengaitkan konsumsi daging, terutama daging merah, dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Namun sebagian ahli menilai perbedaan antara daging olahan dan tidak olahan seringkali diabaikan. Sementara itu, lembaga kesehatan seperti National Health Service, Layanan Kesehatan Nasional Inggris, menyarankan masyarakat memilih potongan daging rendah lemak yang mengurangi konsumsi daging merah untuk mengurangi risiko kolesterol.
Selain pola makan, Maxwell menegaskan latihan beban menjadi kunci utama kebugarannya di usia yang menginjak angka 65 tahun. 65 tahun lagi. Saya fokus pada latihan beban karena bermanfaat secara fisik dan mental. Ini cara yang terbaik untuk memiliki tubuh yang tampak lebih muda. Ini mana 5 kali seharinya makannya. Ini fokusnya bukan untuk hidup sehat, tapi melainkan untuk menginspirasi perempuan lain agar tetap percaya diri di usia berapapun. Clickbait. Berikutnya yang semalam ramai, Tottenham versus United. Tottenham versus Manchester United, setan merah banyak masalah. Ruben Amorim kecewa meski Manchester United selamat dari kekalahan saat melawan Tottenham Hotspur. Amorim menyebut MU masih punya banyak masalah. Laga Tottenham versus Manchester United di pekan ke-11 Premier League digelar di Tottenham Hotspur Stadium Sabtu tanggal 8 malam. Kedua tim berbagi poin usai imbang 2-2. MU unggul lebih dulu lewat gol Bryan Mbeumo pada menit 32, gagal menambah gol. MU kemudian justru kebobolan 2 gol pada menit akhir dan balik tertinggal 1-2 dari tuan rumah. MU akhirnya selamat dari kekalahan berkat gol Matthijs de Ligt di penghujung injury time. Dengan hasil setan merah tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir, 3 win 2 draw. Meski demikian, Amorim menilai MU masih punya banyak pekerjaan rumah. Dia juga menyoroti kesulitan MU setelah Casemiro dan Harry Maguire ditarik keluar. Kami punya banyak masalah, ujar Amorim seperti dilansir Sky Sport. Kami baru di awal saya tahu kadang hasilnya menunjukkan bahwa kami membaik, tapi banyak yang harus kami kerjakan. Anda bisa membagi pertandingan ke 10 menit terakhir juga ketika kami menarik keluar Harry Maguire dan Casemiro. Bersamaan kemudian kebobolan 2 gol lalu kehilangan Sesko. Bahkan sebelum gol kedua dengan kesempatan besar. Main dengan 10 orang tapi kemudian mengatasi segalanya dan berhasil mencetak gol itu bagus. Tapi kalau melihat dari sisa pertandingan kami menyaman. Saya kira kami seharusnya lebih baik, lebih agresif, merasakan atmosfer stadion. Kami mengendalikan permainan yang baik, tapi harus lebih baik karena pertandingan sebenarnya bisa direbut, kata Amorim. Lanjut ke berita rekomendasi film. 5 rekomendasi film baru akhir pekan ini. Kita langsung aja ke intinya. Ada nomor 1, Boss. Kalau kamu lagi butuh tontonan yang nyampur antara kriminal, komedi, dan kekonyolan absurd khas film Korea, Boss wajib masuk watchlist. Tentang 3 kandidat yang bersaing memperebutkan posisi bos gangster setelah pemimpinnya meninggal dunia. Ada Son Tae yang lebih pengen jualan mie daripada jadi mafia, Kang Pyo yang diam-diam jadi penari tango, dan Pan Ho yang terlalu semangat tapi nggak dianggap. Malah makin runyam waktu ada polisi menyamar yang tiba-tiba masuk ke restoran Son Tae dan bikin kekacauan. Film ini 17+. Ada Die My Love, Jennifer Lawrence dan Robert Pattinson akhirnya reuni dalam film yang super emosional ini. Die My Love berkisah tentang Grace Jennifer Lawrence, ibu muda yang berjuang melawan depresi pasca melahirkan. Bersama suaminya Jackson, Robert Pattinson, ia pindah ke rumah keluarga di daerah terpencil demi mencari ketenangan. Tapi alih-alih membaik, Grace justru mulai kehilangan kendali atas diri dan pikirannya, sampai batas antar cinta, kehilangan dan kegilaan makin kabur. 21+. Pangku, Reza Rahadian debut sebagai sutradara lewat film Pangku yang menyentuh tapi juga gelap. Ceritanya tentang Sartika, Claresta Taufan, ibu muda yang hamil dan merantau untuk mencari hidup baru.
Ia bertemu Maya, Christine Hakim, pemilik kedai kopi yang tampak baik tapi ternyata punya niat tersembunyi. Setelah melahirkan, Sartika dibujuk untuk bekerja menyeduhkan kopi sambil dipangku pelanggan. Hidupnya berubah saat ia jatuh cinta pada supir truk ikan bernama Fedi Nuril. Tapi apakah cinta itu bisa menyelamatkan dari lingkaran gelap itu? Kita tak tahu. Ada 5, 4. Nomor 4 adalah Predator, Badlands, dan kelima First Ride. Sekian bacain berita oleh Sapi kali ini. Terima kasih.